Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas pertanyaan atau permintaan dari Bank Popeye. Popeye 4796 minta dibahas untuk BTC2 ya, BTC2. Nah, aku sempat searching nih, ternyata ada dua nih, ada Bitcoin 2, ada juga satu lagi nama tokennya adalah Bitcoin 2.0. Nah, kita akan bahas keduanya ya. Karena ini masih bingung juga nih, maksudnya yang Bitcoin 2 atau Bitcoin yang 2.0. Kita akan bahas dulu dari Bitcoin 2, teman-teman. Jadi Bitcoin 2 ini adalah sebuah token atau koin ya, yang mana dia itu sudah listing sejak 2019 lalu. Sudah bisa diperdagangkan 2019 lalu, dan so far survive sampai 4 tahun seperti sekarang ini, di tahun 2023. Teman-teman, kalau kita lihat dari chartnya itu cenderung sideways aja ya. Sideways saja. Waktu bear market juga mungkin nggak terlalu terdampak atau bagaimana. Kalau kita lihat dari exchange yang bisa memperdagangkan itu masih sangat-sangat kecil untuk BTC2 ini. Dia hanya bisa diperdagangkan di StakeCube sama xt.com. Nah, aku tanya teman-teman, siapa yang masih pakai dua exchange ini? StakeCube mungkin nggak terlalu familiar ya, tapi kalau xt.com ini banyak koin micin sih, teman-teman. Jadi ini adalah dua exchange yang bisa memperdagangkan untuk token Bitcoin 2 ini. Kalau kita lihat dari informasinya, ini adalah sebuah scalable Bitcoin snapshot fork yang mensupport private transaction. Kalau kita masuk ke website resminya juga kurang lebih sama, teman-teman. Mana website resminya? Kita coba cek dulu. Nah, kita masuk dulu ke website resminya. Nah, kalau kita lihat dari website resminya, ini adalah website dari BTC2, teman-teman. Jadi, project ini bisa dibilang tujuannya adalah untuk meningkatkan skalabilitas daripada Bitcoin. Menarik ya, bukannya skalabilitas itu diciptakan oleh altcoin yang lain. Jadi, ini bisa digolongkan sebagai altcoin juga. Dia mengandalkan beberapa fungsi. Yang pertama adalah kecepatan transaksi, kemudian private, teman-teman. Setelah itu ada decentralized juga ya. Dia itu bisa di stake. Oh, dia menggunakan konsensus proof of stake, bukan di mining, teman-teman. Kemudian juga ada energy efisien. Ya, of course, ketika dia menggunakan algoritma dari proof of stake, tentunya dia akan mengurangi konsumsi yang ditimbulkan dari proof of work. Kemudian juga ada loss fee, biayanya murah untuk transaksinya dan memiliki kecepatan sampai 40 kali lebih cepat daripada Bitcoin. Algoritmanya seperti itu kurang lebih. Dia support dengan beberapa wallet seperti di Windows, Linux, Mac, iOS, kemudian staking, web wallet, dan juga GitHub. Ini beberapa platform yang bisa memperdagangkan seperti xt.com dan StakeCube. Ada Bololex juga, tapi kayaknya Bololex sudah exit ya. Udah di delisting sepertinya. Kalau kita lihat dari beberapa tulisan di sini, mereka itu memberikan reward atau ngasih reward sekitar 8,19% kalau kita melakukan staking, teman-teman. Oh, menarik ya, teman-teman. Dengan contoh, kalau kita stakingnya sekitar 681 BTC2, kita akan dapat reward per day-nya 1 BTC2. Banyak banget ya. Banyak banget, teman-teman. Itu sih dari beberapa informasi yang kita bisa dapetin. Untuk transaksinya itu nggak terlalu banyak sih kalau kita lihat di mereka punya Explorer, teman-teman. Jumlah supply koinnya juga kalau kita cek di sini, supply koinnya itu sekitar 21 juta. Jadi mirip seperti Bitcoin. Jadi ada banyak banget koin di market yang niru-niru punya Bitcoin. Ya, jadi supply-nya disamain. Kemudian kalau nggak nama pengembangnya juga namanya Satoshi. Padahal itu sebenarnya bukan yang bikin Bitcoin, teman-teman. Tapi dimanfaatkan sebagai pansos ya, panjat sosial. Jadi biar koinnya cepat booming karena menggunakan embel-embel Bitcoin, menggunakan embel-embel Satoshi. Dan sebenarnya itu nggak ada keterkaitannya sama Bitcoin yang asli atau Satoshi yang asli. Tapi nebeng aja pakai nama itu biar cepat naik namanya, teman-teman. Tapi ya nggak terlalu gimana-gimana kalau menurut saya ya. Dia hanya listing di dua exchange sejak 2019 sampai sekarang. Itu berarti memang dia survive, tapi kan ya kita tahu projectnya nggak terlalu grow, nggak terlalu rame. Orang-orang juga nggak ada yang membicarakan token ini, teman-teman. Dan
Masa sih 4 tahun listing diperdagangkan dia nggak bisa listing di exchange yang besar, teman-teman. Ini kan berarti ada sesuatu. Apakah dia ditolak atau memang dia tidak mau mengembangkan projectnya. Ini khususnya buat pengembang Bitcoin 2 ya. Jadi itu karena tujuannya buat scalable ya harusnya mereka lebih aktif sih, teman-teman. Itu teman-teman paling nggak kita bisa tahu ya. Kalau secara pergerakan, karena dia ada di dua exchange aja, dia tidak tersedia di TradingView. Jadi mohon maaf kita pakai exchange xt.com. Satu lagi teman-teman, sebelum kita lihat chartnya, di sini aku menggunakan website Is This Coin Scams? Dan aku cek dong Bitcoin 2 profilnya, teman-teman. Dari data yang ditemukan di sini, dia ada beberapa kemungkinan. Ya, pertama white paper dia nggak ada. Kemudian dari TradingView profile juga clear nggak ada, teman-teman. Dan dia dapat skor hanya 6% saja di website ini. Jadi itu sih modal yang bisa teman-teman untuk pertimbangkan lagi ya. Kalau menurutku sih dia dapat rating poor atau jelek ya. Of course ini tidak terlalu menarik kalau menurut saya. Dan ya secara pergerakan pun juga kalau kita lihat dari xt.com pergerakannya cenderung bisa dibilang sideways, volatile sideways, dan trennya masih cenderung naik ya teman-teman. Sejak ini kapan ya? Sorry ini agak susah nih pakai exchange xt.com ini. Sejak 2023 Februari dia listing, harganya cenderung sangat volatile ya. Sometimes dia bikin yang namanya spike naik, tapi nggak lama dia dibanting turun lagi teman-teman, dan sekarang pergerakannya hanya diperdagangkan di kisaran 0,6 dolar saja. Apakah harganya bisa naik? Ya, tentu saja bisa naik, teman-teman. Tapi tergantung lah gimana kondisi dari market. Kalau saya sendiri, preferensi saya ya cari koin-koin yang bisa dibilang cukup liquid. Ya, liquid itu maksudnya bisa diperdagangkan di banyak exchange dan volumenya tinggi, teman-teman. Sehingga kalau kita melakukan transaksi, itu kita nggak sering terjebak sama yang namanya harga spike naik kayak gini. Ini menandakan bahwa tuh dia bikin tiang panjang kayak gitu, itu menandakan bahwa likuidasinya sangat kecil, dan kalau teman-teman sial dalam membeli, teman-teman bisa beli di harga pucuk. Sial, itu kalau sial, teman-teman. Kalau beruntung ya teman-teman bisa beli di harga murah dan jualnya di harga pucuk. Tapi itu menurut saya nggak cukup ideal buat pemula dan juga orang-orang yang baru aja masuk ke dunia kripto. Takutnya ya kemungkinan pasti loss. Lebih hati-hati aja. Oke, yang kedua kita akan bahas untuk Bitcoin 2.0. Nah, ini beda lagi teman-teman. Yang tadi kita bahas projectnya itu sebagai layanan transaksi, kemudian juga skalabilitas. Kalau yang Bitcoin 2.0 ini lebih kayak meme token. Ya, kita cek informasinya di bawah. Ini, teman-teman, ini adalah Bitcoin 2.0, cryptocurrency yang dioperasikan di blockchain Ethereum. Lucu ya, dari sini aja udah lucu, teman-teman. Jadi dia Bitcoin nih, tapi dia geraknya di Ethereum. Nah, Bitcoin ini punya supply yang kurang lebih sama, 21 juta. Sama persis seperti koin yang kita bahas tadi, dan juga sama persis seperti Bitcoin. Untuk harganya, dia micin banget, di 0,2 dolar saja. Kalau kita lihat dari supply beredar, sementara sih udah 100% ya, udah 21 juta, dengan volume perdagangan yang cenderung naik. Di Twitter, mereka cukup aktif bikin meme. Meme, make Bitcoin fun again, teman-teman. Wah, dia ngepostnya yang kayak gini-gini nih. To the moon. Jadi ya itulah teman-teman. Koin buat lucu-lucuan. Koin ini bukan buat seriusan ya. Dari project-project upgrading tentunya ya seputar meme token sebenarnya. Itu kalau kita lihat dari Etherscan kita bisa cek karena dia gerak di Bitcoin apa namanya di Ethereum blockchainnya, blockchain Ethereum. Dan untuk transaksinya sendiri bisa dibilang ya cukup aktif ya, banyak yang melakukan transaksi tapi nggak serame itu juga teman-teman. Jadi ada beberapa yang melakukan transaksi tapi nggak banyak. Jadi bisa dibilang ya jalan lah. Nah karena dia udah mencapai maksimum supply itu berarti koin ini nggak bisa di mining atau di staking. Nggak bisa dapetin reward apa-apa karena udah mentok teman-teman. Untuk konsensusnya saya sendiri kurang tahu ya karena informasinya ini sangat-sangat terbatas. Di website resminya Bitcoin 2.0 mereka ya ini kayak mereka nawarin gitu koinnya kalau kamu mau beli. Make OG meme coin fun again. Jadi ingat ini adalah meme coin, fungsinya buat lucu-lucuan. Tidak ada teks, liquidity lock itu tersedia. Ada ownership renounce.
Dia bisa dibeli atau diperdagangkan di Uniswap, Maxi Global, Polynex, Bitcan, Coinstore, sama Superex. Ini meme coin ya guys. Dia nggak ada white paper, jadi nggak ada yang terlalu bisa dibahas. Gimana untuk pergerakan harganya? Ya kemarin dia ngepump signifikan, udah listing di Maxi. 14 Juli langsung raise naik harganya teman-teman. Setelah itu mentok di kisaran harga 0,9 dolar. Dan sekarang harganya udah turun ke 0,2. Lumayan yang ikut kemarin pre-sale atau yang ikut apa namanya launchpad mungkin di Maxi ya, dari harganya 0,04 udah bisa naik sampai 0,9. Itu yang bikin koin ini udah cuan banyak sih teman-teman. Kalau teman-teman sangkut di koin ini ya ya lucu-lucuan teman-teman, namanya juga meme coin ya. Paling ya mereka nggak tawain, ya kan kalian nyangkut ya ketawa. Kenapa gitu ya, memang tujuannya buat lucu-lucuan aja, bukan buat investasi. Kalau kita lihat sih secara pergerakan harga juga cenderung nggak terlalu menarik lah kalau menurut saya ya. Em, Ya secara pergerakan naik, kemudian dari smart money juga cenderung melandai, turun, volume perdagangan pun juga turun, dari MACD juga nggak terlalu bagus teman-teman. Jadi by the way, posisi market sekarang lagi ambigu banget nih, dari Bitcoin sendiri masih ambigu, BTC dominance-nya turun, dan altcoin itu sepertinya sih dapat beberapa momentum untuk naik ya. Ada beberapa altcoin lah yang menarik pergerakannya teman-teman, tapi ya nggak semua. Kalau untuk BTC itu teman-teman udah sangkut misalkan, ya sabar aja. Sepertinya kalian harus lebih kayak berhati-hati kalau memilih koin ya. Saya pribadi cenderung lebih dalam posisi sekarang nih. Per video ini dibuat ya tanggal 29 Juli. Kita kan udah mau masuk fase halving nih, teman-teman. Jadi idealnya kita cari koin-koin yang memang benar-benar punya potensi buat naik. Karena momentum halving itu hanya 4 tahun sekali. Kalau kita salah pilih koin, kita beli koin yang ya shitcoin, orang bilang shitcoin ya, koin yang sampah lah bisa dibilang. Itu bikin kita kehilangan, pertama kesempatan, kehilangan dana kita juga, teman-teman. Jadi harusnya kita beli koin-koin bagus yang bakalan rally ketika bull run nanti. Prediksi kita 2024 ketika halving Bitcoin malah nggak jadi karena uang kita udah habis duluan di koin-koin meme coin seperti ini. Jadi gitu sih, kalau menurut saya ya gitu. Kalau yang mau masuk jangan masuk deh teman-teman. Mendingan cari koin-koin yang lebih rame, yang lebih bagus ya. Secara fundamental, secara use case dia ada, itu biasanya akan lebih senang teman-teman holdnya, nggak panikan juga. Jadi gitu aja pembahasan untuk dua token ini. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre. Makasih.